Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maheswar Ratnamaya dengan NPM 52402110062. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi yang efektif. Apakah Anda pernah merasa bahwa ide atau pesan yang Anda sampaikan tidak diterima dengan baik, atau mungkin Anda merasa kesulitan memahami apa yang sebenarnya orang lain inginkan dari Anda? Tenang, Anda tidak sendirian. Komunikasi yang buruk adalah masalah yang sering terjadi, baik dalam hubungan pribadi di tempat kerja maupun dalam kehidupan sosial. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu komunikasi efektif, maupun mengapa itu penting, elemen-elemen utamanya, hambatan-hambatan dalam komunikasi, tips untuk meningkatkannya, serta beberapa contoh kasus nyata yang bisa membantu Anda lebih memahami konsep ini. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai selesai ya. Nah, yang pertama, apa itu komunikasi yang efektif? Mari kita mulai dengan definisi komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, sehingga penerima dapat memahami dengan tepat apa yang dimaksudkan. Namun, lebih dari sekadar berbicara, komunikasi efektif juga melibatkan mendengarkan dengan baik, memahami emosi dari konteks lawan bicara, serta memberikan respon yang relevan. Contohnya, ketika Anda berbicara dengan seorang teman yang sedang menghadapi masalah, komunikasi efektif bukan hanya memberikan solusi, tetapi juga mendengarkan dengan empati, menunjukkan bahwa Anda peduli dan memberikan dukungan emosional. Namun, penting untuk diingat bahwa komunikasi yang efektif berbeda untuk setiap situasi. Misalnya, cara Anda berbicara dengan atasan tentu berbeda dengan cara Anda berbicara dengan sahabat. Komunikasi yang berhasil selalu disesuaikan dengan konteks. Yang kedua itu mengapa komunikasi efektif itu penting. Nah, yang pertama itu meningkatkan hubungan pribadi. Komunikasi adalah fondasi dari semua hubungan, baik itu hubungan keluarga, persahabatan, maupun hubungan romantis. Ketika Anda bisa berkomunikasi dengan baik, hubungan Anda menjadi lebih harmonis. Itu yang pertama. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, itu meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Dalam lingkungan kerja, komunikasi yang jelas membantu tim untuk memahami tujuan bersama, membagi tugas, dan menyelesaikan proyek dengan lebih efisien. Nah, yang ketiga, itu menghindari kesalahpahaman dan konflik. Sebagian besar konflik terjadi karena kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang efektif, Anda dapat mencegah hal ini dan menciptakan lingkungan yang lebih damai. Yang keempat, mengembangkan kepercayaan diri. Ketika Anda tahu cara menyampaikan ide atau pendapat dengan baik, Anda akan merasa lebih percaya diri dalam berbagai situasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan memimpin. Bagi seorang pemimpin, kemampuan berkomunikasi dengan efektif adalah kunci untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain menuju tujuan bersama. Terus habis itu ada elemen utama dalam komunikasi yang efektif. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, Anda harus memahami elemen-elemen utama dalam berkomunikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu kejelasan atau clarity. Pastikan pesan Anda jelas dan tidak membingungkan. Gunakan bahasa yang sederhana dan langsung ke inti pembicaraannya saja. Jadi nggak usah berbelit-belit guys, langsung to the point aja gitu. Nah, yang kedua, mendengarkan aktif atau active listening. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara. Anda juga harus mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi. Jadi jangan dipotong gitu kalau ada orang yang lagi bicara gitu. Nah, nomor 3 itu ada bahasa tubuh atau body language. Gestur, ekspresi wajah, kontak mata memainkan peran besar dalam menyampaikan pesan nonverbal. Misalnya, senyuman menunjukkan keramahan, sementara kontak mata menunjukkan kepercayaan diri gitu. Nah, keempat, ada empati, berusahalah untuk memahami perspektif dari perasaan lawan bicara Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan menghormati mereka. Yang kelima, ada feedback, berikan dan terima umpan balik dengan terbuka. Ini membantu memastikan bahwa pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Nah, yang keenam, konteks. Selalu pertimbangkan siapa lawan bicara Anda dan situasi di mana komunikasi itu terjadi gitu. Nah, terus ada juga selanjutnya hambatan dalam berkomunikasi. Tentu saja komunikasi yang efektif tidak selalu mudah. Ada beberapa hambatan yang sering muncul, seperti yang pertama, perbedaan latar belakang.
Nah, budaya, pendidikan, atau pengalaman yang berbeda dapat memengaruhi cara seseorang memahami pesan. Yang kedua, emosi. Ketika emosi seperti marah, takut, atau stres mendominasi, kemampuan berkomunikasi seringkali terganggu. Dua, kurangnya fokus. Terkadang kita terlalu sibuk dengan pikiran sendiri sehingga tidak benar-benar mendengarkan lawan bicara. Jadi jangan sibuk sendiri, tetap fokus untuk mendengarkan apa yang lawan bicara kita katakan gitu. Nah, keempat, bahasa yang tidak jelas. Penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak familiar dapat membuat pesan sulit dipahami. Yang kelima, gangguan lingkungan. Suara bising, gangguan visual, atau teknologi yang tidak berfungsi bisa menjadi penghalang komunikasi. Terus untuk selanjutnya itu ada tips praktis untuk meningkatkan komunikasi kalian semuanya. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, berikut beberapa tips yang bisa kalian semua coba guys. Yang pertama, latihan mendengarkan aktif. Itu cobalah fokus sepenuhnya pada lawan bicara Anda. Hindari memotong pembicaraan dan tunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana. Hindari penggunaan kata-kata yang sulit dimengerti, terutama ketika berbicara dengan audiens yang berbeda latar belakang. Ketiga, jaga bahasa tubuh. Pastikan gestur Anda sesuai dengan pesan yang ingin Anda sampaikan. 4. Mintalah klarifikasi. Jika Anda menerima pesan tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya. 5. Berlatih berbicara. Coba berbicara di depan cermin atau bersama-sama untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Nah, terus untuk tambahan, ada studi kasus nyata guys. Jadi ini nyata lah, cerita nyata gitu ya. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan Anda adalah seorang manajer yang harus menyampaikan perubahan kebijakan kepada tim Anda. Jika Anda hanya mengirim email panjang tanpa menjelaskan secara langsung, kemungkinan besar akan ada kebingungan atau bahkan resistensi. Namun, jika Anda meluangkan waktu untuk mengadakan pertemuan, menjelaskan perubahan tersebut secara rinci, mendengarkan kekhawatiran anggota tim, dan memberikan solusi, hasilnya akan jauh lebih positif. Nah, itu dia tadi pembahasan lengkap tentang komunikasi efektif. Dengan menerapkan semua poin yang telah kita bahas, kalian bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kalian baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, dari semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.